Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidinalillah wa musallian ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki bab 2, yakni iklan, slogan, dan poster. Nah, pada bab 2 ini kita akan membahas 3 hal penting, yaitu iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita mendalami ketiganya, mari kita ketahui apa definisi dari masing-masing dari 3 tadi. Pengertian iklan. Apa itu iklan? Yaitu memberitahukan atau pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual atau dipasang di media massa atau tempat umum. Sedangkan slogan yaitu perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Dan poster yaitu plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Biasanya poster ini lebih dominan ke gambar daripada teksnya. Nah, dari ketiganya ini kita akan membahas ke satu dulu, yaitu iklan terlebih dahulu. Baik, kita akan membahas tentang iklan. Pengertian iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak. Iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya disebut pariwara adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, tempat usaha, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Sekarang kita masuk ke ciri iklan. Ciri iklan yang pertama yaitu informatif atau memberitahukan kepada masyarakat. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa persuasif atau mengajak. Yang ketiga, menarik. Dan yang keempat, bahasanya mudah dimengerti atau komunikatif. Inilah 4 ciri iklan. Syarat iklan. Syarat iklan yang pertama, kata dan bahasa tertata dan tidak memiliki tafsir ganda atau ambigu. Jadi tidak boleh ambigu. Yang kedua, bahasa yang dipakai menarik dan mudah diingat oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain. Selanjutnya, tidak boleh berbohong, harus apa adanya. Dan iklan harus dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, etika, sopan santun, target pasar, dan lain-lain. Ini adalah syarat-syarat iklan. Sekarang kita masuk ke tujuan iklan. Sebenarnya sih buat apa perusahaan itu mengiklankan barangnya? Buat apa? Yang pertama, tujuannya informasional, yaitu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk. Jadi, sebuah perusahaan memiliki produk yang akan dijual. Tujuan iklan adalah yang pertama, memberitahukan kepada konsumen tentang barang yang dimiliki dari sebuah perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu transformasional, berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen. Maksudnya apa? Nah, tujuan iklan yang kedua ini adalah mengubah masyarakat agar mau membeli, mengonsumsi, memakai, dan lain-lain barang yang diiklankan tersebut. Seperti itu.
Kita masuk ke jenis iklan. Berdasarkan medianya, iklan ada dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Media cetak contohnya ya di surat kabar atau koran, majalah, pamflet, spanduk, dan lain-lain. Jika media elektronik contohnya ada di TV, di radio, di internet. Dan sekarang yang lagi marak adalah iklan di media internet seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Jenis iklan berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya, iklan dibagi menjadi 4, yaitu iklan permintaan, contohnya iklan lowongan pekerjaan. Iklan penawaran, iklan makanan, minuman, dan lain-lain. Kemudian ada iklan pemberitahuan, misalkan iklan orang hilang atau orang meninggal. Memangnya ada Ustadz iklan orang meninggal? Ternyata ada, silakan buka di koran. Ada biasanya orang Cina itu diiklankan jika meninggal itu. Kemudian yang terakhir iklan layanan masyarakat. Ada iklan DBD misalnya, terus PLN misalnya mengajak untuk hemat listrik. Kemudian contoh lagi narkoba misalkan, agar masyarakat menjauhi narkoba. Itu contoh dari iklan layanan masyarakat. Sekarang ini adalah contoh iklan permintaan. Biasanya kita lihat di Alfamart dan lain-lain. Ini contoh lowongan pekerjaan. Yang ini contoh iklan penawaran. Ada iklan makanan, ada iklan jasa travel, ada iklan jasa bersih-bersih. Jadi tidak harus barang anak-anak yang diiklankan itu termasuk jasa dan juga layanan masyarakat. Iklan pemberitahuan seperti ini contohnya. Ada iklan pemberitahuan telah dibuka magang atau iklan pengumuman seleksi masuk mahasiswa. Dan yang ini yang bawah kita telah bahas tadi, ada iklan orang meninggal. Selanjutnya contoh iklan layanan masyarakat. Ada iklan yang pertama, hidup sehat tanpa narkoba, agar masyarakat menjauhi narkoba. Kemudian ada contoh iklan, aku generasi peduli pajak, agar masyarakat sadar untuk tidak telat membayar pajak negara. Yang terakhir ada contoh iklan dari PLN, mari hemat listrik, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya. Ini dari PLN agar masyarakat lebih hemat dalam memakai listrik. Demikian anak-anak pelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah iklan adalah memberitahukan kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kemudian mempengaruhi masyarakat agar membeli, memakai, mengkonsumsi, dan lain-lain dari barang yang dimiliki oleh perusahaan yang mengiklankan. Seperti itu anak-anak. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas slogan dan juga poster. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Oh ya, jangan lupa isi presensi di bawah ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim liqa'ana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.